Assalamualaikum, nama saya Ali Musafir. Di sini saya akan membahas tentang ahli waris dan bagian-bagiannya. Selamat mendengarkan. Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum Islam dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, ashabul furud, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, atau 1/8. Para ahli faraid membedakan asbabul furud ke dalam 2 macam, yaitu ashabul furud is-sababiyah dan ashabul furud in-nasabiyah. Ashabul furud is-sababiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli ini adalah janda, laki-laki ataupun perempuan. Ashabul furud in-nasabiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah yang pertama, leluhur perempuan, yaitu ibu dan nenek. Kedua, leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek. Ketiga, keturunan perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki. Keempat, saudara seibu, yaitu saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu. Dan kelima, saudara sekandung sebapak, adalah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Yang kedua, ashabah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapat usubah atau sisa dari ashabul furud, atau mendapat semuanya jika tidak ada ashabul furud. Para ahli faraid membedakan ashabah ke dalam 3 macam, yaitu ashabah binafsih, ashabah bil ghairi, dan ashabah mal ghair. Ashabah binafsih adalah kerabat laki-laki yang dihubungkan dengan si pewaris tanpa diselingi oleh perempuan, yaitu yang pertama, bapak dan kakek, yang kedua, anak laki-laki dan cucu laki-laki, dan yang ketiga, saudara laki-laki sekandung atau sebapak. Ashabah bil ghairi adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ashabah, yaitu yang pertama, anak perempuan yang mewarisi bersama dengan anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki. Dan yang ketiga, saudara perempuan sekandung atau sebapak yang mewaris dengan saudara laki-laki sekandung atau sebapak. Ashabah mal ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak termasuk dalam penerima usubah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Yang ketiga, zawil arham, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan golongan kedua. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk dalam golongan ashabul furud dan ashabah. Dalam hukum Islam, ahli waris utama terdiri atas 5 pihak, yaitu janda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk mewarisinya. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan. Ahli waris utama yang pertama adalah janda. Di dalam hukum waris Islam, bagian waris untuk janda laki-laki dengan janda perempuan tidak sama, yaitu bagian janda perempuan adalah
1/8 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/4 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak. Janda laki-laki atau biasa disebut duda, bagiannya adalah 1/4 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/2 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak. Yang kedua, bagian ibu adalah 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/6 bagian jika pewaris mempunyai beberapa anak, 1/3 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak. Yang ketiga, bagian bapak adalah 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/6 bagian ditambah sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan. Yang terakhir, sisa jika pewaris tidak mempunyai anak. Yang keempat, bagian anak perempuan adalah 1/2 bagian jika seorang, 2/3 bagian jika beberapa orang, masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki-laki. Yang terakhir, anak laki-laki. Anak laki-laki tidak memiliki bagian pasti. Mereka menerima warisan dengan cara usubah, baik di antara sesama anak laki-laki atau bersama anak perempuan. Bagian anak laki-laki adalah: yang pertama, masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki adalah sebagai asabah binafsih. Yang kedua, masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan sebagai asabah bil ghair. Yang selanjutnya yaitu ahli waris utama pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek, kakek, cucu perempuan dari laki-laki, dan cucu laki-laki dari laki-laki. Yang pertama, nenek. Kedudukan nenek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ibu. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian nenek adalah 1/6 bagian, baik sendiri ataupun bersama. Yang kedua, kakek. Kedudukan kakek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada bapak. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kakek mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak. Bagian warisan yang didapat kakek yaitu 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/6 bagian tambah sisa jika pewaris hanya mempunyai 1 anak perempuan, sisa jika pewaris tidak mempunyai anak. Yang ketiga yaitu cucu perempuan. Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris masih belum terbuka jika yang pertama ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Yang kedua, ada 2 anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya. Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris baru terbuka. Yang pertama, hanya ada 1 anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya. Yang kedua, ada cucu laki-laki yang menjadi muwasib mereka. Bagian warisan yang didapat cucu perempuan yaitu 1/2 bagian jika seorang, 2/3 bagian jika beberapa orang, 1/6 bagian jika mereka mewaris sebagai cucu perempuan pelengkap, masing-masing 1 bagian jika mereka mewaris bersama cucu laki-laki yang menjadi muwasibnya. Yang keempat yaitu cucu laki-laki. Kedudukan cucu laki-laki sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada anak laki-laki dari si pewaris. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti anak laki-laki dari si pewaris. Yang selanjutnya yaitu ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung sebapak dan saudara seibu.
Saudara seibu baru terbuka hanya jika tidak ada bapak dan anak. Kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki adalah sama. Jika saudara seibu satu orang, maka bagiannya adalah 1/6. Sementara jika lebih dari satu orang, maka bagiannya adalah 1/3 untuk semua. Seperti halnya saudara seibu, saudara sekandung sebapak baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi, jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakainya. Jika tidak mempunyai, itulah yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.